Bab 91, mengunjungi kembali tempat hantu lama. Para siswa pelataran dalam yang dipimpin oleh 3 guru pelataran dalam telah lama menunggu Yun Qingyan dan Su Tutu. Kong Hui tidak secara pribadi membawa mereka ke titik pertemuan, ia hanya memberi tahu mereka lokasinya dan membiarkan mereka pergi sendiri. Ketika keduanya tiba, ketiga guru pelataran dalam dan para siswa pelataran dalam menunjukkan ketidaksabaran dan rasa jijik di mata mereka. Kalian yang masuk lewat pintu belakang, apa kalian tidak bisa menghargai waktu? Kalian membuat kami menunggu setengah jam. Pintu belakang. Yun Qingyan dan Su Tutu tampak bingung. Masih pura-pura bodoh dengan kami. Kalian kan cuma murid pelataran luar. Kalau kalian tidak masuk lewat pintu belakang, apa kalian memenuhi syarat untuk bergabung dengan misi ini? Aku tidak peduli pintu belakang siapa yang kau gunakan, tapi jika kau berani menyeret kami, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kalian berdua juga harus berkontribusi untuk misi ini. Kami tidak mau ada penumpang gelap. Para murid pelataran inti tidak peduli pada mereka, malah mengejek mereka saat itu juga. Meskipun ketiga guru pengadilan dalam tidak berbicara, mereka juga melemparkan pandangan jijik pada keduanya. Setelah itu, ketiga guru pelataran dalam saling berpandangan, semuanya dengan ekspresi khawatir. Misi ini sangat sulit, kita tidak dapat menyelesaikannya hanya dengan kekuatan kita. Kalau hanya itu saja, tidak apa-apa, tapi mereka bahkan menugaskan 2 beban kepada kita. Mungkin itu kerabat pejabat tinggi lagi. Aku benci orang-orang tak berguna yang masuk lewat pintu belakang. Tepat ketika ketiga guru di istana dalam sedang berbicara dengan suara pelan. Salah satu murid pelataran inti tiba-tiba berjalan mendekat. 3 guru, ini surat yang diminta tuan mudaku untuk kuberikan pada kalian. Ketiga guru itu mengerutkan kening, tanpa sadar berasumsi bahwa itu adalah permintaan lain untuk perlakuan khusus. Mereka hampir marah, tetapi setelah melihat tanda tangan pada amplop itu, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Ini surat dari Sangguan Yu. Ketiganya langsung mengubah sikap mereka, memaksakan senyum sambil menatap utusan itu. Karena ini instruksi Tuan Muda Sangguan, kami pasti akan menjaga Anda dengan baik selama misi. Utusan itu menggelengkan kepala. Ketiga guru, sebaiknya kalian baca dulu isi suratnya. Amplop itu langsung robek. Setelah membaca surat itu, ketiganya hampir bersamaan menatap Yun Qingyan dan Su Tutu, kilatan pembunuh terpancar di mata mereka. Kemudian seluruh surat itu dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan spiritual mereka. Gunung Langya terletak di barat laut kota Aurora. Setelah meninggalkan kota Aurora, kelompok itu bergegas menuju Gunung Langya secepat yang mereka bisa. Butuh waktu sehari penuh bagi mereka untuk mencapai kaki Gunung Langya. Gunung Langya, meskipun disebut gunung, sebenarnya merupakan jajaran pegunungan yang luas dan berkesinambungan. Wus. Angin dingin yang menusuk tulang menderu-deru, terus-menerus bertiup dari Gunung Langya. Wajah semua orang dalam tim menjadi serius, seolah angin dingin yang bertiup dari Gunung Langya, sudah membuat mereka merasakan aura kematian yang dingin. Para bandit Gunung Langya terbagi dalam beberapa kelompok, semakin dalam kalian masuk, semakin kuat para bandit yang bercokol di sana. Tapi, jangan anggap remeh para bandit di luar sana. Bagaimana kalau begini, hari ini kita akan mendirikan kemah di luar dan beristirahat malam ini. Besok, kita akan resmi memulai pemberantasan bandit. Salah satu dari 3 guru berbicara. Kemudian, yang lain berkata, Yun Qingyan, Su Tutu, kalian berdua, masuklah ke gunung dulu dan amati medannya. Aku tidak meminta kalian untuk mendapatkan medan seluruh Gunung Langya. Tapi dalam radius 300 km, aku ingin kalian mengamati dengan jelas di mana ada sungai, di mana ada lubang, di mana ada gua, semuanya. Begitu guru ini berbicara, banyak mahasiswa pelataran inti menunjukkan Schadenfreude. Untuk mensurvei dengan jelas di mana ada sungai, di mana ada lubang, di mana ada gua, ini hanyalah menanyakan hal yang mustahil. Belum lagi, jangkauan survei yang dibutuhkan berada dalam radius 300 km. Perlu dicatat bahwa orang biasa yang berjalan sejauh 300 km akan membutuhkan setidaknya 2 hari 2 malam tanpa istirahat. Jika mereka berjalan melalui radius 300 km, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Lagi pula, itu radius. Setara dengan setengah lingkaran dengan diameter 300 km, Yun Qingyan dan Su Tutu harus menyelidiki secara menyeluruh semua medan di dalam setengah lingkaran ini. Kakak Yun, benarkah? Aku sudah bilang dari awal kalau Sangguan Yu pasti akan mencoba menjebak kita. Su Tutu menatap Yun Qingyan, tampak seolah telah meramalkan segalanya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, Saudara Yun, misi ini sangat penting bagi kita. Agar tidak dijebak oleh orang-orang bodoh, mengapa kita tidak bertindak dulu dan membunuh ketiga orang bodoh ini? Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kita membunuh mereka, apakah kau akan bertanggung jawab atas kelompok ini?
Itu benar. Jika kita benar-benar harus bertanggung jawab atas para idiot istana dalam ini, mungkin itu akan membuatku gila. Tuan muda ini paling membenci orang idiot dalam hidup ini. Sututu selesai berbicara dan menambahkan, namun, aku tidak rela diganggu oleh mereka seperti ini. Di kelas jenius, aku terintimidasi oleh kekuatan Yun Hai dan tidak berani menunjukkan keahlianku, tetapi kali ini aku siap menunjukkan kekuatanku. Aku tidak menyombongkan diri ketika kukatakan, beberapa orang yang tinggal di rumah-rumah deret itu, jika mereka semua datang kepadaku bersama-sama, aku bisa menamparkan mereka sampai mati dengan satu tamparan. Yun Qingyan tidak berkomitmen pada kata-kata Sututu. Namun, dia tidak berniat menyelidiki masalah ini lebih dalam. Kalau tidak, dengan bualan Sututu, dia tidak akan berhenti sehari semalam. Ayo pergi, aku sudah familiar dengan medan Gunung Langya. Kita jalan-jalan santai saja, lalu kembali untuk menjelaskan. Jika mereka masih belum berakal sehat, belum terlambat untuk memberi mereka pelajaran. Saat Yun Qingyan berbicara, dia sudah bergegas ke Gunung Langya. Yun Qingyan memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Gunung Langya. 3 tahun lalu, disinilah dia menghadapi badai spasial dan tersapu ke dunia abadi. Setengah jam kemudian, Yun Qingyan dan Sututu telah menggali lebih dari 300 km ke Gunung Langya. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan kecepatan penuh, dan tampak jelas bahwa mereka sedang mengamati medan. Hei, saudara Yun, kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita bisa melewati 300 km. Melihat Yun Qingyan tidak berhenti, Sututu pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tunggu aku di sini, aku harus pergi ke suatu tempat, kata Yun Qingyan, lalu melepaskan teknik gerakan transformasi monyet rohnya hingga batas maksimal, dan langsung menghilang dari pandangan Sututu. Lebih dari 10 menit kemudian, Yun Qingyan tiba di tebing. Di bawahnya, ada jurang sedalam 10.000 zang. Tempat ini memang tidak sederhana. Setibanya di sana, alis Yun Qingyan berkerut tanda kesungguhan. 3 tahun yang lalu, disinilah dia tersapu ke dunia abadi oleh badai spasial. Meong, Kiling yang sedari tadi bersandar di bahu Yun Qingyan dengan mata terpejam tanda tertidur, tiba-tiba membuka matanya. Kiling mula-mula mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, lalu, matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Meong, Yun Qingyan mengangguk pelan, wajahnya serius. Bukan hanya kamu, bahkan indera ketuhananku pun tak mampu menembus jurang terdalam. Bab 92, Jurang Dewa Terkubur. Tidak mengherankan Yun Qingyan dan Kiling begitu terkejut. Indera keilahian mereka berdua berada pada tingkat kaisar abadi. Jangankan di benua Tianxing, bahkan di dunia abadi, mungkin tidak ada apapun yang dapat menghalangi indera kedewaan mereka. Namun kini, indera ketuhanan mereka tak mampu menembus kedalaman jurang tersebut. Terlebih lagi, dasar jurang memberi mereka rasa bahaya, dari dalam maupun luar. Meong, Kiling menatap Yun Qingyan, bulu putihnya berdiri tak terkendali. Ketika kaisar ini pulih ke alam roh bawaan, aku pasti akan kembali. Yun Qingyan mengabaikan Kiling, dan malah melihat ke bawah ke jurang dan berkata. Kemudian, dia berbalik dan pergi, dan dia bergerak dengan kecepatan yang amat tinggi, meninggalkan area tebing itu dalam hitungan beberapa tarikan napas. Meong, setelah rasa bahaya menghilang, Kiling menghela napas lega, lalu menatap Yun Qingyan lagi dan berkata. Aku tidak yakin apakah ada makhluk hidup di dasar jurang. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, kata-katanya sebelum pergi ditafsirkan oleh Kiling ditujukan pada keberadaan tertentu. Meskipun Yun Qingyan mengatakan ini, dia memiliki intuisi yang kuat di dalam hatinya, bahwa makhluk misterius itu ada di dasar jurang. Sekitar 5 menit setelah Yun Qingyan pergi, seorang wanita tiba-tiba naik dari dasar jurang. Wanita itu memegang busur panjang berwarna gelap, dan saat ini, dia tampak acak-acakan, pakaiannya yang seputih salju ternoda banyak darah. Namun meski begitu, wanita itu tetap memancarkan aura dunia lain, tetap cantik dan tiada taraf. Jika Yun Qingyan masih di sini, dia akan mengenali bahwa wanita ini adalah Li Ranzu. Kegagalan lainnya, di mata Li Ranzu, muncul emosi yang jarang terlihat, kesedihan. Kehancuran itu bagaikan bayangan yang berlalu, hilang dalam pandangan yang jauh dan kabur. Aku hanya ingin kembali ke jurang dewa terkubur untuk memberi penghormatan kepada mereka. Ketika Yun Qingyan kembali ke tempat ia berpisah dengan Sututu. Ia mendapati di samping Sututu ada seorang pria parubaya bermata licik, yang sedang memanggang seekor rusa besar di atas api unggun yang baru dinyalakan. Di sekeliling mereka, puluhan mayat berserakan, masih hangat, jelas baru saja meninggal. Begitu melihat Yun Qingyan, Sututu langsung menghampiri, Kakak Yun, akhirnya kau kembali. Sayang sekali kau tidak sempat melihat penampilanku yang luar biasa tadi. Oh, ngomong-ngomong, orang-orang ini bandit, mengaku dari King, ada apa lagi? Sututu berkata sambil berpikir, lalu menendang pria parubaya yang sedang memanggang rusa, apa yang kau lihat? Cepat perkenalkan dirimu, atau kau mau kubunuh sekarang juga.
Tolong ampuni aku, pahlawan agung, tolong ampuni aku kami dari Benteng King Feng, salah satu kelompok bandit yang bercokol di Gunung Langya. Pria parubaya itu tergagap, ketakutan. Benteng King Feng. Yun Qingyan tak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa lebih dari sebulan yang lalu, dia telah bertemu dengan orang-orang dari Benteng King Feng di Pegunungan Binatang Ganas. Apakah kamu kenal Huang Zhenqi? Yun Qingyan bertanya. Huang Zhenqi adalah orang dari Benteng King Feng yang ditemui Yun Qingyan di Pegunungan Binatang Ganas. Peta menuju tanah tersegel jiwa api inti bumi teratai hijau, yang diperoleh Yun Qingyan, berasal dari Huang Zhenqi. Ya, aku tahu, dia orang kepercayaan Tuan Muda Benteng King Feng kita, tapi sebulan yang lalu, dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Muda kita, dan tak pernah kembali. Kalau tidak ada kecelakaan, dia mungkin meninggal di luar, kata pria parubaya itu langsung. Huang Zhenqi memang telah meninggal. Dia meninggal di tangan Yun Qingyan. Lebih dari 10 menit kemudian, rusa besar itu matang sempurna, mengeluarkan aroma yang menggoda. Setelah mereka berdua melahapnya, mereka membawa pria parubaya itu dan kembali ke perkemahan. Kau pasti sudah sangat mengenal medan Gunung Langya, kan? Mulai sekarang, kaulah yang akan menjadi peta kami di Gunung Langya, kata Sututu sambil memegang pria parubaya itu dengan satu tangan. Oh, ngomong-ngomong, kalau sampai aku tahu kau sedikit saja tidak jujur, atau berencana menipu kami, akhirmu akan sangat menyedihkan. Kata Sututu, dan tiba-tiba gelombang energi seukuran kepalan tangan menyapu keluar darinya, menciptakan lubang besar di tanah dengan suara gemuruh. Ya, aku pasti akan jujur dan tidak berani menipumu sedikit pun. Pria parubaya itu begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Pada saat mereka kembali ke kamp, 95 siswa pelataran dalam dan 3 guru pelataran dalam telah mendirikan kemahnya, sehingga hanya 10 orang saja yang bertugas jaga malam, sedangkan sisanya beristirahat di dalam kemahnya. Yun Qingyan, Sututu, kamu kembali secepat ini. Para penjaga malam, melihat mereka, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera mencibir, ini kan sedang menjalankan misi. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru, kalian akan dihukum. Sututu, siapa orang yang kamu pegang itu? Kalian berdua terlalu berani. Bukan hanya tidak menyelesaikan tugas, tapi juga membawa orang luar kembali tanpa izin. Kalau ada yang salah, apa kalian bisa menanggung akibatnya? Mereka yang masuk lewat pintu belakang hanyalah itu, mereka bahkan tidak punya sedikit pun pengalaman duniawi. Siapa yang bilang aku tidak menyelesaikan tugas itu? Tugasku cuma survei medan dalam radius 300 km. Buatku, cuma hitungan menit. Sututu mengangkat bahu, menurunkan pria parubaya yang dipegangnya, dan menunjuk ke 10 orang itu, sambil berkata, kalian, yang masih berpatroli dan berjaga malam di tengah malam, pastilah kalian yang dirundung dan dibenci di pelataran dalam, kan? Jangan buru-buru menyangkalnya, nenek moyang saya selama 10 generasi adalah ahli fisiognomi, dan wajah-wajah sial kalian sudah menceritakan semuanya. Tentu saja, semua itu tidak penting, yang penting garis peruntungan kalian gelap, dan kalian akan bernasib buruk. Hahaha, Sututu, apa kau sudah gila? Kau bahkan mengatakan hal-hal seperti wajah kita sial dan garis peruntungan kita gelap, dan akan segera bernasib buruk. Tipuan macam ini yang digunakan para peramal dukun. Ke-10 orang itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar hal ini. Akan tetapi, tawa mereka bercampur dengan sedikit rasa malu dan marah, seolah-olah titik lemah mereka telah ditusuk. Sudah kubilang kau akan bernasib sial, jadi kau akan bernasib sial, entah kau suka atau tidak. Ketika Sututu berbicara, dia telah bergerak, sosoknya seperti hantu, langsung melesat mengelilingi 10 orang itu. Tampar, 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 tampar. 10 tamparan beruntun terdengar, dan dalam satu gerakan cepat, Sututu menamparkan mereka masing-masing 1 kali. Akhirnya, dia menendang mereka 10 kali berturut-turut, membuat mereka semua terjatuh. Lihat, aku sudah bilang kau akan sial, tapi kau tidak percaya. Sututu mengakhiri ceritanya, lalu meludahi wajah salah satu orang yang kurang beruntung itu. Saudara Yun, ayo masuk dan laporkan pada ketiga orang idiot itu. Aku penasaran apakah ketiga orang idiot itu akan begitu gembira saat melihat kita membawa peta yang sudah jadi sampai-sampai mereka akan menghadiahi kita sekitar 1 juta tael perak. Sututu mengoceh sambil berjalan. Tak lama kemudian, dia dan Yun Qingyan tiba di luar tenda tempat ketiga guru pelataran dalam sedang beristirahat. Bab 93 menekan bandit di desa King Feng. Sututu melambaikan tangannya, memanggil bandit setengah baya itu, lalu membisikkan beberapa kata ke telinganya. Wajah bandit parubaya itu langsung memucat setelah mendengarkan. Apakah pantas mengatakan itu? Sututu langsung menendangnya. Katakan saja saat aku menyuruhmu. Omong kosong apa ini? Kau pikir aku akan membunuhmu sekarang juga?
Setelah menyaksikan Sututu membunuh, bandit Parubaya itu hanya bisa pasrah pada paksaan itu dan langsung berteriak keras, "Para bandit benteng King Feng, salam untuk ketiga guru Akademi Bintang. Kami mendoakan agar ketiga guru kejantanan abadi, malam-malam penuh pesta pora, 100 wanita setiap malam, bendera merah di rumah tak pernah berkibar, dan bendera warna-warni berkibar di luar." Suara bandit Parubaya itu sangat keras, hampir seperti teriakan lantang. Dalam sekejap, seluruh perkemahan, yang berjumlah lebih dari 100 orang, terbangun. Beberapa orang yang tidak berpengalaman dan tidak mengerti kata-kata tersebut tampak bingung. Mereka yang sedikit mengerti, setelah menyadari apa yang dikatakan, tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kejantanan abadi, 100 wanita setiap malam, ketiga guru ini akan mati kelelahan. Aku sudah lama mendengar bahwa para guru yang memimpin tim ini tidak bermoral, tetapi aku tidak menyangka bahkan para bandit di Gunung Langya pun pernah mendengarnya. Bandit ya bandit, mereka bahkan tidak tahu cara menyanjung." Jika kata-kata ini diucapkan secara pribadi, ketiga guru yang memimpin tim pasti akan sangat gembira, tetapi mengatakannya di depan begitu banyak orang. Banyak siswi yang tersipu malu, diam-diam bertekad untuk menjauhi ketiga guru mesum ini di masa mendatang. Namun, beberapa orang tampak bingung dan berkata, "Aneh sekali, kapan bandit benteng King Feng muncul?" Setengah menit kemudian, setiap siswa yang telah beristirahat keluar dari tenda mereka. Namun, tenda ketiga guru terkemuka tetap ditutup. Setengah menit kemudian muncullah tiga lelaki setengah baya berwajah muram dan berhawa pembunuh. "Kaulah yang berteriak tadi, bandit yang kurang ajar, aku akan membunuhmu sekarang juga." Salah satu dari mereka, memancarkan niat membunuh, melancarkan serangan mematikan ke arah bandit Parubaya itu. "Guru, Anda tidak bisa membunuhnya. Guru, orang ini adalah peta hidup yang dengan susah payah saya dan saudara Yun ambil dari benteng King Feng. Kau tak bisa membunuhnya, kau tak bisa membunuhnya." Sututu bergerak sangat cepat, ia menangkap bandit setengah baya itu dan menariknya ke sisinya sebelum serangan guru penyerang itu mendarat. Jantung guru yang menyerang itu menegang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Sututu dengan heran. Kecepatan yang baru saja ditunjukkan Sututu mungkin tak kalah dengan kecepatannya. "Sututu, apakah kau menyuruhnya mengucapkan kata-kata itu tadi?" Guru yang menyerang itu langsung bertanya dengan wajah muram. "Guru, ini salah paham besar. Kekagumanku pada ketiga guru itu bagaikan sungai yang tak henti-hentinya mengalir. Bagaimana mungkin aku bisa mengajari bajingan ini mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu?" Namun, apa yang dikatakan bajingan ini menyentuh hati para siswa. Pria mana yang tidak ingin sekuat dan sekuat ketiga guru itu, yang memiliki 100 wanita setiap malam? Aku salah bicara, akan kutampar diriku sendiri. Seharusnya aku tidak mengungkapkan isi hatiku di depan umum. Saat dia berbicara, dia mulai menamparkan dirinya sendiri, tetapi suara tamparan itu bahkan lebih pelan daripada napasnya. Terlebih lagi, gerakan-gerakannya dilebih-lebihkan dan dramatis. Bahkan Yun Qingyan, melihat ekspresi tercelanya, tidak dapat menahan keinginan untuk menendangnya. Napas ketiga guru utama menjadi cepat, terengah-engah, seperti tong mesiu yang akan meledak. Apa kau percaya aku tidak akan langsung menindasmu? Tidak hanya menindas, tapi juga mencabut uratmu, mengupas kulitmu, dan meremukkanmu menjadi ribuan keping." Ketiganya menggertakkan gigi, mata mereka menyemburkan api saat mereka melotot ke arah Sututu. Mereka pernah berhadapan dengan bajingan sebelumnya, tetapi tidak pernah sepanjang hidup mereka mendengar atau melihat seseorang yang sekeji Sututu. "Kita harus tetap tenang, pokoknya, kita akan membunuh dia dan Yun Qingyan, cepat atau lambat." Guru yang sedang menyampaikan suaranya diam-diam menggertakkan giginya, menyampaikan setiap kata dengan perlahan. Setelah berbicara, ia menghela napas berat, lalu melanjutkan transmisinya, "Membunuhnya di depan begitu banyak siswa akan menjadi kerugian besar bagi kami. Kami tidak akan bisa menjelaskannya di akademi." Dua orang lainnya mengangguk ketika mendengar ini, tetapi masih tampak menggertakkan gigi. "Sekarang, bahkan tanpa perintah Sangguan Yu, aku harus membunuh Sututu." "Benar sekali, bahkan jika Sangguan Yu tidak memerintahkannya, aku akan menghancurkan Sututu menjadi debu." Akhirnya aku mengerti kenapa Sangguan Yu, dengan statusnya yang tinggi, mengincar orang rendahan seperti Sututu dan memaksa kita membunuhnya. Setelah ketiganya selesai bertukar pikiran, mereka semua dengan paksa menekan hasrat membunuh yang menggebu-gebu dalam hati mereka. Lalu, ketiganya menatap Sututu, "Sudahkah kau mengklarifikasi identitas orang ini? Apakah dia benar-benar bandit dari benteng King Feng? Dan bisakah kau yakin bahwa dia tidak sengaja membiarkan dirinya ditangkap?" Sututu menepuk dadanya. "Tentu saja, dengan karakterku, aku jamin orang ini hanyalah tawanan. Bukan hanya tidak masalah, dia juga akan menjadi peta hidup kita di Gunung Langya." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi.
Karakter. Sututu menyebutkan karakter. Kesunyian. Keheningan total. Kalau saja dia bilang tidak ada masalah, mungkin orang lain akan percaya, tapi dia bersikeras menjaminnya dengan karakternya. Dengan penampilannya yang menjijikkan, seperti plester kulit anjing, apakah dia punya karakter? Bahkan Yun Qingyan memalingkan wajahnya, tampak seolah-olah dia tidak mengenal Sututu. Sututu tidak buta, ia tentu saja melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. 3 guru, bajingan ini benar-benar ditangkap begitu saja oleh kami. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja pada saudara Yun. Kakak Yun, kenapa kamu memalingkan muka? Cepat berbalik dan beritahu ketiga guru itu kalau aku tidak berbohong. Saudara Yun, kalau mereka masih tidak percaya, kamu juga bisa menjaminnya dengan karaktermu. Karakterku, ditambah karaktermu, seharusnya cukup untuk meyakinkan mereka percaya. Wajah Yun Qingyan berkedut hebat, dan dia diam-diam memutuskan bahwa setelah misi ini, dia harus menjauhi Sututu. Sangat. 3 guru, bajingan ini memang tawanan kita. Setelah Yun Qingyan berbicara, orang-orang di sekitar akhirnya percaya bahwa bandit Parubaya itu benar-benar hanya seorang tawanan. Kamu, kemarilah. Sebelum besok pagi, gambarlah seluruh medan Gunung Langya. Juga, sebutkan berapa banyak orang yang ada di benteng King Feng, dan siapa di antara mereka yang memiliki kultivasi di atas alam bulan. Ketiga guru utama, di hadapan semua orang, langsung menuntun bandit Parubaya itu ke dalam tenda mereka. Kalian semua juga harus bersiap. Besok pagi, benteng King Feng akan menjadi pertempuran pertama kita dalam membasmi bandit. Saat para siswa hendak bubar, suara seorang guru tiba-tiba terdengar dari dalam tenda. Seketika seluruh siswa menjadi bersemangat, mulai menantikan pertarungan pertama besok melawan para bandit. Hehe, ketiga guru itu benar-benar panutan bagi generasi kita, teladan kejantanan. Karena tak mampu menemukan wanita untuk memuaskan kebutuhan mereka di pegunungan terpencil, mereka bahkan tak mau melepaskan seorang bandit Parubaya. Suara cabul Sututu tiba-tiba terdengar. Bab 94, bertemu benih iblis lagi. Menurut pengakuan bandit setengah baya itu, benteng King Feng adalah satu dari 10 sarang bandit teratas di Gunung Langya. Yang paling kuat di antara mereka adalah kepala suku besar Huang King Feng, yang memiliki kultivasi alam bulan tahap 6. Di bawahnya, ada juga kepala suku kedua, kepala suku ketiga, kepala suku keempat, hingga kepala suku ke-9, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi alam bulan, dengan kepala suku ke-9 yang terlemah berada di tahap 3 alam bulan. Selain itu, benteng King Feng juga memiliki beberapa ribu bandit, masing-masing adalah pembunuh berpengalaman dan kejam. Pagi berikutnya, sebuah tim yang terdiri dari 100 orang, dipimpin oleh 3 instruktur, dengan megah memasuki Gunung Langya. Meskipun Gunung Langya penuh dengan medan berbahaya, ia hanya sekadar jajaran gunung biasa, tidak seperti pegunungan binatang buas yang menjadi rumah bagi banyak binatang buas. Tim yang berjumlah 100 orang itu melakukan perjalanan selama setengah hari, hanya menjumpai beberapa binatang liar yang tersebar, tanpa pertemuan lainnya. Sututu terus-menerus mengganggu Yun Qingyan, menceritakan kisah-kisah masa kecilnya. Ibu saya bercerita bahwa ketika saya lahir, tanda-tanda keberuntungan turun dari langit, dan 9 bidadari yang tak tertandingi menunggangi awan keberuntungan untuk memberi selamat kepada orang tua saya, mengatakan bahwa saya adalah reinkarnasi dari sosok luar biasa dengan 9 kehidupan, memiliki kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, dan ditakdirkan untuk menyatukan benua ini. Tapi aku terbiasa menjadi jiwa yang bebas, aku tidak tertarik menguasai benua ini. Aku akan puas hanya seperti ketiga instruktur itu, dengan tombak emas yang tak tergoyahkan, mampu meniduri 100 wanita setiap malam. Beberapa pelajar di dekatnya, yang mendengarkan Sututu membanggakan diri, tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, di sepanjang perjalanan, mereka tiba-tiba merasa bahwa mendengarkan Sututu membual adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Jumlah gelengan kepala dan tawa yang mereka alami dalam setahun tidak seberapa dibandingkan saat mendengarkan Sututu membanggakan dirinya. Melihat mereka terhibur, Sututu menjadi lebih antusias. Tanpa mereka sadari, hari sudah siang. Tim yang berjumlah 100 orang tiba di kaki puncak yang menjulang tinggi, lebih dari 2000 meter. Menurut bandit setengah baya yang ditangkap, benteng King Feng terletak di puncak raksasa itu. Tak seorang pun menyadari kilatan aneh di mata Yun Qingyan saat ia memandang ke arah puncak, seakan-akan ia telah menemukan sesuatu yang menggelitik minatnya. Yun Qingyan, Sututu, kalian berdua pergilah dan intip-intip, lihat berapa banyak orang yang saat ini berada di benteng King Feng, salah satu instruktur berkata langsung kepada keduanya. Sututu baru saja selesai membanggakan masa kecilnya dari usia 1 hingga 10 tahun, dengan 10 tahun pengalaman lainnya yang tersisa untuk diceritakan. Tiba-tiba diganggu, dia langsung menjadi marah, tapi sebelum dia bisa meledak, Yun Qingyan berkata, ayo pergi, kita akan mengintai dulu. Oh. Kemarahan Sututu mereda, tetapi dia menatap Yun Qingyan dengan aneh. Niat instrukturnya jelas untuk mengirim mereka ke kematian.
Yun Qingyan tidak dikenal karena temperamennya yang baik, secara logis, bahkan jika dia tidak meledak sendiri, dia seharusnya tidak menghentikan Su Tutu melakukannya. Hehe, apa Yun Qingyan dan Su Tutu menyinggung para instruktur? Kenapa mereka selalu diberi misi pengintaian yang berbahaya? Apa kau lupa apa yang terjadi tadi malam? Selain Yun Qingyan, di mata para instruktur, Su Tutu, dia mungkin lebih buruk dari musuh bebuyutan. Bahkan sebelum tadi malam, instruktur telah mengirim mereka untuk mengintai medan di Gunung Langya. Siapa tahu, mungkin para instruktur tidak tahan dengan orang-orang yang menggunakan koneksi pintu belakang. Siapa peduli, setidaknya bukan kita yang akan mati. Benar, seseorang harus melakukan misi bunuh diri ini, dan lebih baik mereka melakukannya daripada seseorang di antara kita. Aku hanya penasaran apakah mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sama seperti tadi malam kali ini. Banyak siswa yang berbisik-bisik satu sama lain. Yun Qingyan dan Su Tutu mencapai puncak gunung setinggi 2000 meter itu dalam waktu kurang dari setengah menit. Puncaknya, yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, memiliki banyak bangunan sederhana. Namun, bangunan pusatnya dibangun dengan mewah, menyerupai istana kekaisaran. Indra kedewaan Yun Qingyan menyapu, dan langsung mengetahui jumlah orang di sana, totalnya lebih dari 4.000. Akhirnya, tatapan Yun Qingyan jatuh pada bangunan pusat, benih iblis tingkat 3 tahap 6 alam bulan, 5 benih iblis tingkat 4 tahap 5 alam bulan. Qingling juga menahan kegembiraannya, meong-meong. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yun Qingyan dan Qingling telah sepakat mengenai pembagian rampasan. Benih iblis tingkat 3 tahap 6 alam bulan akan diberikan kepada Yun Qingyan. 5 benih iblis tahap 5 tingkat 4 alam bulan akan diberikan kepada Qingling. Kakak Su, cari tempat tinggal dulu. Aku yang urus pengintaiannya. Kita ketemu lagi di sini setengah jam lagi. Kata Yun Qingyan. Kau membuatku sendirian lagi. Tidak mungkin. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan. Su Tutu belum selesai bicara ketika dia melihat Yun Qingyan melotot padanya, jadi dia mengangkat bahu lagi. Baiklah, tapi aku punya satu syarat, kamu tidak boleh memanggilku Kakak Su lagi, kamu harus memanggilku Tutu. Petik 2. Yun Qingyan terdiam sejenak sebelum berkata, Tutu, aku pergi dulu. Sesaat kemudian, Yun Qingyan telah menyusup ke gedung pusat. Untuk menghindari kecelakaan, kami akan menghabisi mereka satu persatu, memastikan satu serangan membunuh. Meong-meong, Qingling mengangguk setuju. Tak lama kemudian, mereka mengunci pemilik benih iblis tahap 5 tingkat 4 alam bulan. Yun Qingyan bertanggung jawab atas penggunaan akal ilahinya untuk menghalangi persepsi pemilik benih iblis tingkat 3 terhadap benih iblis tingkat 4, sementara Qingling bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Perlu diketahui bahwa ketika pemilik benih iblis tingkat rendah meninggal, orang yang menanam benih iblis di dalamnya akan segera merasakannya. Misalnya, jika pemilik benih iblis tingkat 4 yang hendak dibunuh Yun Qingyan mati, pemilik benih iblis tingkat 3 yang menanam benih iblis di dalam dirinya akan langsung merasakannya. Oleh karena itu, Yun Qingyan pertama-tama harus menggunakan akal sehatnya untuk menyegel ruang di mana target berada. Kekuatan tempur Qingling tidak kalah dari Yun Qingyan, dan perawakannya yang kecil membuatnya sulit dideteksi. Kemampuan silumannya, beberapa kali lebih kuat dari Yun Qingyan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pemilik benih iblis tingkat 4 ini telah terbunuh, dan benih iblis langsung dikeluarkan dari tubuhnya oleh Qingling. Setelah menyelesaikan yang satu ini, keduanya segera beralih ke yang berikutnya, mengulangi taktik yang sama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelima pemilik benih iblis level 4 telah mati di tangan Qingling. Dengan 5 benih iblis tahap 5 alam bulan di tangan, Qingling sangat gembira. Ia menahan keinginan untuk segera memurnikannya dan mengikuti Yun Qingyan keluar kediaman pemilik benih iblis tingkat 3. Alam bulan tahap 6. Dengan upaya gabungan kita bisa menaklukkannya dalam 3 gerakan. Namun, kita harus mencapai satu serangan mematikan. Lagi pula, Su Tutu ada di luar. Gangguan sekecil apapun akan menariknya ke sini, dan kemudian, mengekstraksi benih iblis akan sangat merepotkan. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah. Meong-meong, kau akan melancarkan serangan diam-diam. Tidak, Moon Realm tahap 6 berbeda dari tahap 5. Meskipun kemampuan siluman dan kekuatan tempurmu kuat, itu tidak cukup untuk menjamin satu serangan langsung. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, menolak saran Qingling. Dia berencana untuk melancarkan serangan diam-diam sendiri, dan menggunakan sarung pedang pembunuh surga. Bab 95 Saudara Yun, mereka tidak dibantai olehmu, kan? Para bandit dari Benteng King Feng, dengarkan. Kami adalah tim penumpas bandit dari Akademi Langit Berbintang. Kalian punya waktu 5 menit untuk turun gunung dan menyerahkan senjata kalian. Selain itu, jangan mencoba menyakiti 2 siswa Akademi Langit Berbintang yang telah menyusup ke Benteng King Fengmu. Jika tidak, kami akan memandikan Benteng King Feng dengan darah. Tepat saat Yun Qingyan hendak melancarkan serangan diam-diam, sebuah suara dingin, yang diperkuat oleh kekuatan spiritual, menyebar ke seluruh Benteng King Feng.
Tim penumpas bandit Akademi Langit Berbintang. Dan 2 orang sudah menyusup ke benteng itu. Dari kamar tidur terdengar suara seorang lelaki setengah baya, kemudian, sesosok lelaki setengah baya itu tiba-tiba bergegas keluar dari kamar. Dia adalah Huang Qingfeng, pemimpin benteng Qingfeng. Anak-anak, angkat senjata kalian dan ikuti aku, pemimpin kalian, untuk membantai para bajingan dari Starry Sky Academy. Juga, 2 orang sudah menyusup ke benteng kita. Gali sedalam 3 kaki kalau perlu, tapi temukan mereka, dan hancurkan mereka sampai hancur. Suara Huang Qingfeng juga menyebar ke seluruh benteng Qingfeng. Tersembunyi di balik bayangan, ekspresi Yun Qingyan berubah menjadi sangat muram. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyergap Huang Qingfeng dan mendapatkan benih iblis level 4 di dalam dirinya. Kamu mencari kematian. Kamu, yang dia maksud bukanlah orang-orang dari benteng Qingfeng, melainkan 3 guru yang memimpin tim penumpas bandit. Seperti Yun Qingyan, ekspresi Su Tutu juga muram. Ekspresi riang yang biasa terpancar di wajahnya telah hilang, digantikan oleh niat membunuh yang murni. Ketiga guru itu, dengan sengaja berteriak agar tidak melukai 2 murid yang telah menyusup ke dalam benteng, secara tidak langsung memberitahu penduduk benteng Qingfeng bahwa ada 2 murid yang telah menyusup masuk. Ini dimaksudkan untuk menempatkan Yun Qingyan dan Su Tutu dalam perangkap maut. Penilaian murid suci berkaitan dengan memasuki gua api teratai. Pertama-tama, aku harus melindungi murid-murid lain untuk memastikan korban mereka tidak melebihi 5 orang. Benih iblis di Huang Qingfeng akan diambil nanti. 3 guru terkemuka. Aku akan membunuh mereka setelah pertempuran ini. Yun Qingyan menekan niat membunuh di hatinya dan, bersama Kiling, berbalik. Su Tutu juga berbalik. Tak lama kemudian, keduanya bertemu. Ayo turun gunung dulu dan biarkan ketiga idiot itu memimpin. Kami hanya akan melindungi keselamatan siswa. Keduanya bergegas kembali ke kaki gunung dengan kecepatan secepat mungkin. Hah! Kau tidak tertangkap oleh orang-orang benteng Qingfeng. Ketiga guru terkemuka menunjukkan kekecewaan di mata mereka ketika melihat keduanya kembali dengan selamat. Hehe, kamu kecewa. Su Tutu berkata sambil tersenyum paksa, lalu melanjutkan, kami sudah mengintai situasi di sana. Persis seperti yang dikatakan tawanan itu, pada dasarnya, semua bandit ada di benteng. Bagus sekali. Karena kau sudah mengintainya, ayo kita naik dan basmi para bandit sekarang. Seorang guru langsung berkata dengan dingin. Hehe, di benteng Qingfeng, ada 1 alam bulan level 6, 5 alam bulan level 5, 2 alam bulan level 4, dan 1 alam bulan level 3. Kekuatan tempur sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa aku dan kakak Yun ikuti. Kecuali, ketiga guru itu sengaja ingin aku dan kakak Yun mati. Lancang, jangan memfitnah kami. Sebagai guru terkemuka, kami memperlakukan semua siswa sama. Bagaimana mungkin kami membiarkan siapapun mati? Su Tutu, kalau kau bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena menekanmu sekarang. Ditegur oleh Su Tutu di hadapan banyak murid, ketiga guru terkemuka tak kuasa menahan amarah. Hehe, karena kalian memperlakukan semua orang sama, aku akan merepotkan ketiga guru untuk pergi sendiri dan menumpas para bandit itu. Agar para murid tidak mati. Su Tutu mengangkat bahu, sengaja meninggikan suaranya agar bergema di seluruh ruangan. Orang-orang ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa kalian berdua, para sampah pelataran luar, hadapi, dan Yun Qingyan. Ketiganya mendengus hampir bersamaan, lalu bergerak serempak, sosok mereka bagaikan proyektil yang melompat, melesat ke puncak raksasa. Sampah-sampah pelataran luar, minggir. Kami akan mendukung para guru. Benar sekali, di antara kita, kultivasi terendah adalah alam bulan level 2. Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, orang-orang benteng Qingfeng bukanlah tandingan kita. Pelataran luar yang terbuang, jika kau takut mati, tetaplah di sini. Kita semua akan naik. Di tengah para pelajar, tiba-tiba ada yang berteriak dari tengah kerumunan. Seketika, emosi yang lain pun tersulut. Satu persatu, mereka bergegas mendaki puncak raksasa itu seolah-olah telah disuntik adrenalin. Saudara Yun, apakah kamu keberatan jika aku menghabiskan 1 kuota kematian? Su Tutu tiba-tiba menatap Yun Qingyan dan bertanya. Aku tidak keberatan. Nada bicara Yun Qingyan santai. Hehe, kalau begitu aku tidak akan sopan. Begitu Su Tutu selesai bicara, ia menjentikkan jarinya, dan semburan energi melesat keluar. Suara mendesing. Siswa yang pertama kali berteriak di tengah kerumunan itu langsung tertusuk oleh semburan energi ini di jantungnya, dan seketika itu juga ia jatuh dan meninggal. Apakah kau pikir kau bisa bersembunyi dari mata tajamku, tuan kecil, dengan mengirimkan pesan kepada ketiga orang idiot itu? Su Tutu memandangi mayat di tanah dan mendengus, Sang Guan Yu sendiri idiot, dan bahkan orang-orang yang ditemuinya pun bodoh. Apa mereka tidak lihat aku sedang dalam suasana hati yang buruk? Beraninya mereka memprovokasiku di saat seperti ini. Pada saat itu, warga juga menemukan pelajar tersebut sudah meninggal dunia di tanah.
Tetapi mereka semua saling memandang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Atau lebih tepatnya, tidak seorang pun tahu bagaimana mayat di tanah itu mati. Tidak bagus, sangat mungkin ada bandit yang sangat terlatih menyusup di antara kita. Semua orang harus berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Kita akan naik dan bertemu dengan ketiga guru itu dulu. Benar sekali, selama kita berada di sisi guru, kita akan aman. Ketakutan yang tak terjelaskan menyebar di antara kerumunan. Orang yang terbunuh memiliki kultivasi alam bulan level 3. Mampu membunuhnya secara diam-diam, tanpa seorang pun menyadarinya. Seberapa kuatkah orang yang melakukannya? Setidaknya Moon Realm level 6. Dan alam bulan level 6 sudah cukup untuk membantai kelompok mereka. Tiba-tiba semua orang dengan panik mendaki gunung. Hal ini mengejutkan Sututu. Ya ampun, aku baru saja membunuh seorang idiot, bukan? Jangan konyol, ayo kita maju bersama. Kalau perlu, bahkan jika itu berarti menunjukkan kekuatan kita harus melindungi para siswa. Suara Yun Qingyan terdengar, dan kemudian, dia sudah bergegas ke depan kerumunan. Sututu mengikutinya dari dekat. Di puncak raksasa, 3 guru istana inti sudah bertarung dengan Huang Qingfeng, kepala benteng Qingfeng. 3 orang penggarap alam bulan level 6 mengepung seorang penggarap alam bulan level 6, mereka praktis mengalahkan lawan. Melihat Sututu dan murid-muridnya mendekat, salah satu guru terkemuka langsung menatap Sututu dan menegur, Sututu yang beraninya kau berbohong tentang kekuatan musuh. Tidak ada 5 kultivator alam bulan level 5 di sini seperti yang kau klaim. Tatapan Sututu menyapu sekelilingnya, dan dia memang tidak menemukan satu pun kultivator alam bulan level 5, satu pun tidak. Aneh sekali, sebelumnya jelas ada beberapa. Sututu bergumam dengan bingung, lalu seolah teringat sesuatu, tiba-tiba ia menatap Yun Qingyan, saudara Yun, kelima orang itu, tidak mungkin sudah kau bantai, kan? Bab 96, Alam Ekstrim. Yun Qingyan tidak menjawab pertanyaan Sututu, sebaliknya, ia berkata, Tutu, bantulah aku. Diam-diam, biarkan Huang Qingfeng melarikan diri. Kakak Yun, kamu. Sututu terkejut mendengar kata-kata itu dan menatap Yun Qingyan dengan heran, tetapi dia tidak ragu-ragu. Oke, dengan itu, Sututu menemukan sudut yang tidak mencolok, senyum nakal di wajahnya, lalu menjentikkan jarinya, mengirimkan gelombang ki. Dah. Ketiga guru utama yang sedang bertarung bersama Huang Qingfeng semuanya terkena ki dan terpental. Huang Qingfeng, yang telah ditekan oleh mereka, memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos pengepungan. Oh tidak, seseorang menyerang kita dari bayangan. Siapa bajingan itu, berani menyergap bahkan kita, anggota Akademi Langit Berbintang. Kita tidak bisa membiarkan Huang Qingfeng lolos, kalau tidak, benteng lain pasti akan mendengar beritanya. Ketiga pria itu menyerang Huang Qingfeng lagi, tetapi tepat saat itu, 3 gelombang ki lainnya melonjak dari bayangan. Bang. Terima kasih banyak kepada senior atas bantuan tersembunyinya. Kalian bajingan dari Akademi Langit Berbintang, tunggu saja. Ketua ini bersumpah untuk membalas dendam hari ini 10 kali lipat. Huang Qingfeng menggunakan kesempatan ini untuk melompat ke udara, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, dan dengan cepat menuruni puncak raksasa. Ribuan bandit dari benteng Qingfeng memanfaatkan kesempatan ini dan menyerbu ke arah 3 guru utama bagaikan air pasang yang mengamuk, memberi waktu bagi pemimpin mereka untuk melarikan diri. Kau minta mati. Sekelompok sampah yang bahkan tidak berada di alam bulan, berani menyerang kita. Dikelilingi lautan manusia, bahkan dengan kultivasi mereka yang tangguh, ketiga guru terkemuka tidak dapat menerobos untuk sementara waktu dan hanya bisa membantai mereka. Ayo pergi, bunuh semua bandit jahat ini. Para murid Starry Sky Academy juga ikut membantai para bandit saat ini. Hampir tidak ada satupun bandit di Gunung Langya yang merupakan orang baik, masing-masing dari mereka memiliki ratusan nyawa di tangan mereka. Dengan membunuh orang-orang ini, para pelajar tidak hanya tidak memiliki beban psikologis tetapi juga merasakan rasa hormat dalam menghukum kejahatan dan menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Sututu masih bersembunyi di balik bayang-bayang, tetapi ia tidak lagi menyergap ketiga guru utama. Sebaliknya, ia siap menyerang kapan saja untuk memastikan tidak ada murid yang terluka. Adapun Yun Qingyan, dia menghilang tak lama setelah Huang Qingfeng melarikan diri. Di jajaran pegunungan yang terus-menerus, Huang Qingfeng dengan cepat menuju lebih dalam ke Gunung Langya. Wajahnya penuh amarah dan kebencian. Bajingan-bajingan dari Akademi Langit Berbintang, tunggu saja. Aku, Huang Qingfeng, bersumpah untuk membantai kalian semua. Tubuh Huang Qingfeng tiba-tiba berhenti. Di sebuah bukit yang jauh, seorang pemuda berjubah merah darah berdiri. Aura pemuda ini benar-benar terkendali, ia tampak rapuh seperti orang biasa. Di punggungnya, ia membawa sarung pedang kosong. Di bahunya duduk seekor kucing seukuran telapak tangan. Huang Qingfeng tidak cukup naif untuk percaya bahwa pemuda ini benar-benar orang biasa. Faktanya, tidak ada orang biasa yang muncul di Gunung Langya. Tidak, orang ini tampak familiar.
Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mata Huang Qingfeng menunjukkan ekspresi merenung, dan tatapannya langsung berubah dingin. Orang ini memang salah satu siswa Akademi Langit Berbintang sebelumnya. Apakah kamu dari keluarga kekaisaran? Yun Qingyan tidak langsung menyerang, sebaliknya, dia bertanya dengan tenang. Kau, bagaimana kau tahu? Mata Huang Qingfeng melebar ngeri. Ini adalah salah satu rahasia terdalam di hatinya. Sulit ditebak. Dengan kekuatan dinasti Tianyuan, jika mereka benar-benar ingin menghabisimu, apakah kau masih punya kesempatan untuk berkembang hingga tingkatmu saat ini? Tanya Yun Qingyan. Semua bandit di Gunung Langya adalah pejuang yang tangguh. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan para prajurit udang dan jenderal kepiting yang bahkan belum banyak bertempur? Huang Qingfeng mendengus dingin. Bahkan negara terlemah pun punya prajurit elit. Kalau mereka bahkan tak bisa menghabisi sekelompok bandit gunung, bagaimana mereka bisa melindungi rumah dan negara mereka? Tentu saja, aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal-hal ini. Malahan, alasan utama aku menyimpulkan kau berasal dari keluarga kekaisaran, terutama karena benih iblis level 3 yang kau miliki. Buk. Bagai sambaran petir, Huang Qingfeng terhuyung mundur 3 langkah. Jika Yun Qingyan yang mengungkap latar belakang kekaisarannya saja sudah membuatnya terkejut, sekarang, itu benar-benar mengerikan sekali. Latar belakang kekaisarannya dapat ditebak. Bagi sebagian orang yang sangat cerdas, tidak sulit untuk menebak, lagi pula, dengan kekuatan dinasti Tianyuan, bagaimana mungkin mereka benar-benar gagal memusnahkan Gunung Langya. Tapi benih iblis, itu bukan lagi masalah tebak-tebakan. Dengan kata lain, jumlah orang yang mengetahui bahwa dia memiliki benih iblis yang tertanam di dalam dirinya tidak akan melebihi 7 orang di seluruh dunia. Yang satu adalah orang yang menanamkan benih iblis di dalam dirinya, yang 5 adalah orang-orang yang di dalamnya dia telah menanam benih iblis level 4, dan yang terakhir, adalah dirinya sendiri. Namun kini, pemuda berjubah merah itu benar-benar berbicara tentang dirinya yang memiliki benih iblis, dan bahkan menetapkannya sebagai level 3. Dia, kelima orang itu, apakah mereka dibunuh olehmu? Huang Qingfeng sepertinya menyadari sesuatu, lalu dia menatap tajam ke arah Yun Qingyan, ekspresinya dipenuhi dengan kengerian. 5 orang yang dimaksudnya adalah 5 bandit dengan benih iblis level 4 yang disergap dan dibunuh oleh Qiling. Yun Qingyan mengangguk sedikit, lalu berkata, apakah orang di belakangmu Jia Kui, wakil dekan Akademi Tianyuan? Kau ingin membunuhku? Napas Huang Qingfeng tercekat. Meskipun Yun Qingyan merasa tidak berbeda dari orang biasa, ia merasakan aura bahaya yang kuat dari Yun Qingyan. Kau tidak bisa membunuhku. Tuan Jia Kui saat ini ada di Gunung Langya. Jika kau membunuhku, Tuan Jia Kui akan langsung mendeteksinya, dan kau pun tidak akan selamat. Jia Kui, dia tidak bisa membuatku takut. Saat Yun Qingyan berbicara, sarung pedang pembunuh langit muncul di tangannya, lalu dia mengayunkannya dengan ganas. Arus merah yang mengerikan, seperti tornado, langsung menyapu Huang Qingfeng. Gemuruh, raungan yang memekakkan telinga bergema, dan bahkan tanah di dekatnya bergetar sedikit. Menghadapi serangan seperti itu, jangankan Huang Qingfeng yang hanya berada di tahap ke-6 alam bulan, bahkan tahap ke-7 alam bulan pun mungkin tidak akan mampu menghalanginya. Qiling sudah melesat keluar sebelum Yun Qingyan bergerak. Saat Huang Qingfeng tewas, benih iblis di tubuhnya langsung diekstraksi oleh Qiling. Ayo pergi, cari tempat untuk menerobos dulu. Meong-meong, Qiling begitu gembira hingga menari kegirangan. Lumayan, karena Jia Kui, pemilik benih iblis level 2, ada di sini, itu berarti jumlah benih iblis di sini. Yun Qingyan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi secercah kegembiraan langka terpancar di matanya. Sesaat kemudian, keduanya menemukan tempat terpencil. Kemudian, mereka mulai memurnikan benih iblis di tangan mereka. Pengembangan penuh tahap ke-6 alam bulan mungkin tidak cukup untuk membuatku menerobos ke alam bulan, tetapi tahap ke-10 alam bintang, sudah cukup. Meong-meong, mata Qiling juga penuh dengan antisipasi. Tahap ke-10 alam bintang, itulah alam ekstrim. Setelah mencapai alam ekstrim, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda secara eksponensial. Ambil contoh Yun Qingyan, selama dia memasuki alam ekstrim, bahkan tanpa menggunakan sarung pedang pembunuh langit, dia bisa menamparkan seorang tahap ke-6 alam bulan sampai mati. Bab 97, Jia Kui, Sang Guru Sejati. Aurora City, Starry Sky Academy, jauh di bawah menara 18 lantai. Din, kami telah menemukan informasi tentang Yun Qingyan. Dia berasal dari keluarga Yun di kota Tianyu. Dia menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyu. Namun, dia menghilang secara misterius 3 tahun lalu. Selama 3 tahun ini, bahkan jaringan intelijen Akademi Langit Berbintang tidak dapat menemukan jejaknya, seolah-olah dia benar-benar menghilang dari muka bumi. Kong Hui berdiri dengan hormat di bawah menara, menyampaikan semua informasi yang telah dikumpulkannya tentang Yun Qingyan kepada dekan di atas menara.
Setelah mendengarkan informasi Yun Qingyan, keheningan menyelimuti menara selama beberapa detik sebelum sebuah suara terdengar, selama kita bisa memastikan bahwa dia tidak punya niat buruk terhadap Akademi Langit Berbintang, kita bisa melatihnya dengan sekuat tenaga. Tapi Din, Kong Hui ragu sejenak, lalu menambahkan, Yun Qingyan kemungkinan besar memiliki hubungan yang mendalam dengan asosiasi alkemis. Sehubungan dengan hari itu, Yun Qingyan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, membunuh Yun Fan dari keluarga Yun di kota kekaisaran sendirian, dan Lin Wei dari Akademi Tianyuan, serta yang lainnya, telah sengaja ditutup-tutupi oleh asosiasi alkemis. Bahkan Akademi Langit Berbintang kita hanya bisa mengetahui bahwa Yun Qingyan membunuh orang-orang ini, tapi bagaimana dia membunuh mereka tidak ada informasi sama sekali. Lagi pula, ketika Yun Qingyan meninggalkan kota Tianyu untuk datang ke Akademi Langit Berbintang kita, gerbang keluarga Yun dihiasi dengan surat pengampunan dari asosiasi alkemis. Keheningan kembali menyelimuti menara itu. Kali ini, butuh setengah menit sebelum sebuah suara terdengar, asosiasi alkemis bukanlah kekuatan lokal dinasti Tianyuan. Jika Yun Qingyan terlalu terlibat dengan mereka, penilaian murid suci harus dihentikan lebih awal. Baiklah, guru ini akan keluar dari pengasingannya paling lama 3 hari lagi. Apakah Yun Qingyan terlalu terlibat dengan mereka? Aku akan tahu setelah aku secara pribadi mengunjungi asosiasi alkemis untuk menanyakannya. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah konfrontasi pertama dengan Akademi Tianyuan. Kong Hui, berangkatlah sekarang ke Gunung Langya, jika perlu, bahkan jika kau harus mengungkapkan dirimu, kau harus memastikan keselamatan Yun Qingyan dan Su Tutu. Baik, Dekan. Kong Hui mengakui perintah tersebut. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba bertanya, Din, apa tingkat bakat spesifik Yun Qingyan? Tidak dikenal. Suara dari puncak menara berhenti, namun, ular jiwa esku pernah berkata bahwa aku harus mempertahankan Yun Qingyan dengan cara apapun. Saat Yun Qingyan dan Qiling keluar dari pengasingan mereka, hari sudah malam. Meong-meong, kembali, tidak perlu. Dengan Su Tutu di sana, keselamatan para siswa terjamin. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya, kilatan cahaya di matanya, selanjutnya, kita harus melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Yun Qingyan pernah ke Gunung Langya 3 tahun lalu, jadi dia sangat mengenal medan di sini. Dia mengetahui lokasi beberapa markas bandit. Keesokan paginya, Yun Qingyan menemukan sebuah benteng. Memang ada aura benih iblis. Kalau tidak ada yang mengejutkan, misi ini, yang konon untuk menumpas para bandit, sebenarnya adalah bentrokan pertama antara Akademi Langit Berbintang dan Akademi Tianyuan. Yun Qingyan bergumam, membawa Qiling dan menyelinap ke dalam benteng. Benteng ini tidak lebih kecil dari benteng King Feng. Yun Qingyan terlalu malas untuk melakukan pembunuhan massal, jadi ia langsung mencari pemilik benih iblis dan memerintahkan Qiling untuk menyerang. Setengah jam kemudian, 1 benih iblis tingkat 3 dan 5 benih iblis tingkat 4 sudah ada di tangan. Tidak lama setelah Yun Qingyan dan Qiling pergi, tim penumpas bandit Starry Sky Academy tiba di benteng tersebut. Setelah kehilangan pejuang terkuatnya, benteng tersebut tidak memberikan perlawanan dan dengan cepat dihancurkan oleh tim penumpas bandit Starry Sky Academy. Hahaha, ketiga guru itu hebat sekali. Di bawah kepemimpinan ketiga guru, kita berhasil menghancurkan 2 benteng berturut-turut. Kekuatan guru tidak ada bandingannya. Dengan 3 guru yang memimpin kita, aku khawatir tidak akan butuh waktu 5 hari bagi kita untuk membasmi semua bandit di Gunung Langya. Semua siswa sangat bersemangat. Banyak di antara mereka yang tak segan menyanjungnya. Ketiga guru utama juga agak terhanyut dalam sanjungan kali ini, memamerkan kekuatan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Su Tutu, di tengah kerumunan, berbisik, Saudara Yun, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan sendirian? Su Tutu. Tepat saat itu, seorang guru tiba-tiba menoleh ke Su Tutu, mengenai Yun Qingyan, yang meninggalkan tim tanpa izin, jika dia tidak kembali hari ini, kami akan menanganinya dengan tuduhan mengkhianati akademi. Setiap benih iblis level 2 dapat menanam benih iblis level 3 pada maksimal 5 orang. Di kota Tianyu, Yun Qingyan telah membunuh Lin Wei, yang memiliki benih iblis tingkat 3. Kini, di Gunung Langya, ia telah membunuh 2 benih iblis tingkat 3 lagi. Dengan kata lain, Jia Kui memiliki paling banyak 2 benih iblis level 3 yang tersisa di bawah komandonya. Menurut Huang Qingfeng, Jia Kui berada di Gunung Langya, yang berarti, 2 benih iblis level 3 yang tersisa kemungkinan besar adalah pemimpin dari benteng bandit tertentu. Beberapa jam kemudian, Yun Qingyan dan Qiling tiba di kaki benteng lainnya. Benteng ini dibangun di atas tanah datar, seluas lebih dari 1 juta meter persegi. Indra ketuhanan Yun Qingyan menyapu seluruh benteng, menyingkapkan lebih dari 100.000 bandit. Aura alam bulan sebanyak rambut lembu. Meong-meong, Qiling menatap Yun Qingyan dengan penuh kesungguhan. Aku tidak menyangka akan bertemu langsung dengan orang utama. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mundur. Godaan benih iblis level 2 memang besar, tapi dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan mampu menghadapinya.
Orang utama, yang dimaksud Yun Qingyan adalah Jia Kui, wakil dekan Akademi Tianyuan. Kupikir dia baru mencapai tahap ke-9 alam bulan, tapi aku tidak menyangka, dia juga memiliki 2 bakat mutlak. Namun saat itu, dalam pandangan Yun Qingyan, dia tiba-tiba melihat tim yang beranggotakan 100 orang. Bukankah itu tim penumpas bandit Starry Sky Academy? Hehe, ketiga guru itu memang ahli strategi yang brilian. Selama kita bisa menghancurkan benteng terbesar di Gunung Langya, benteng yang tersisa tidak akan berarti apa-apa. Benar sekali, tanpa benteng Langya sebagai tulang punggung, benteng-benteng yang tersisa hanyalah gerombolan yang tidak terorganisir. Dari kejauhan, Yun Qingyan dapat mendengar banyak siswa tengah berdiskusi. Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk mengutuk orang-orang ini sebagai orang mati otak dalam hatinya, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, suara salah satu guru terkemuka juga terdengar, "Para bandit dari benteng Langya, dengarkan. Kami adalah tim penindas bandit dari Akademi Langit Berbintang. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, keluarlah dan menyerahlah." Yun Qingyan langsung terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Starry Sky Academy menempatkan ketiga orang idiot ini sebagai guru utama. Benteng Langya, benteng nomor 1 di Gunung Langya. Jika semudah itu dihancurkan, Gunung Langya pasti sudah musnah sejak lama. Apakah Gunung Langya akan menunggu tim penumpas bandit yang dipimpin oleh 3 praktisi alam bulan tingkat 6? Meskipun marah, Yun Qingyan tidak sebegitu pemarahnya. Yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa Sututu membiarkan ketiga orang yang otaknya mati ini memimpin para siswa menuju kematian mereka di Benteng Langya. Bab 98, Pertarungan Tingkat Dekan. Hai cucu-cucu Benteng Langya, mengapa kalian tidak menyerah pada ketiga guru besar kita? Bajingan, kalian bajingan, guru-guru pengadilan dalam dari Akademi Langit Berbintang sudah tiba, kenapa kalian tidak keluar untuk menyambut mereka? Kalian semua punya waktu 3 menit untuk bergerak. Kalau tidak, kalau ketiga guru kami marah, kami akan memenggal kepala kalian dan menggunakannya sebagai bangku. Bajingan, dasar bajingan, apa kalian tidak tahu kalau guru-guru utama kita adalah ahli super di tahap ke-6 alam bulan? Kalau kalian tidak keluar sekarang, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon ampun sambil berlutut. Di mana kepala Benteng Langya? Apa dia sudah mati? Mungkinkah dia ketakutan sampai mengompol dan mengganti celana dalamnya? Kau tak mau mengaku pengecut, tapi ketiga guru kami sudah datang mengetuk, dan sebagai kepala benteng, kau masih bersembunyi di tempat tidur, mengompol seperti kura-kura yang mengerut. Percaya atau tidak, setelah 3 menit, guru kami akan mengebirimu, lalu memotongmu menjadi 10 bagian dan mengumpankanmu ke anjing-anjing. Benteng Langya sialan, bah. Kalian semua penakut seperti tikus, sekalian saja ganti nama jadi Benteng Kura-Kura. Ngomong-ngomong, kalian semua kura-kura yang mengecil, dan kepala benteng kalian itu si kepala kura-kura, ya, si kepala kura-kura yang memimpin sekelompok kura-kura yang mengecil, hahaha. Tepat saat Yun Qingyan bertanya-tanya bagaimana Sututu akan membiarkan para siswa dibawa ke benteng Langya menuju kematian mereka, dari kejauhan, dia tiba-tiba mendengar umpatan dengki Sututu. Seketika semua orang terdiam, baik para siswa Starry Sky Academy maupun seluruh penduduk benteng Langya, mereka semua terdiam sesaat. Dalam pertempuran antara dua pasukan, saling mengumpat adalah hal yang biasa, tetapi mengutuk leluhur seseorang sampai keluar asap dari kuburannya, seperti ini, mungkin hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Setelah hening sejenak, dari benteng Langya, terdengar paduan suara raungan kemarahan. Suara yang paling menonjol di antara mereka adalah suara kepala benteng Langya, seorang ahli super di tahap ke-6 alam bulan. Hahaha, apakah kepala benteng ini sudah terlalu lama bersembunyi di benteng, membuat dunia melupakan reputasi mengerikan 3 pedang pencabut nyawaku, Tu Hong. Hehe, aku tidak menyangka kau, kepala kura-kura tua, begitu sadar diri, bahkan tahu kau sudah terlalu lama terkurung seperti kura-kura. Cukup omong kosongmu, kepala kura-kura tua, cepat keluar dan hadapi kematianmu. 3 guru super ahli kami di tahap ke-6 alam bulan sudah tidak sabar untuk memenggal kepala kura-kuramu. Suara Sututu terdengar lagi. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku, Tu Hong, akan melihat apakah ketiga guru super ahlimu di tahap ke-6 alam bulan, mampu menahan salah satu pedangku. Saat suara yang sangat marah itu mereda, sesosok tubuh melesat dari benteng Langya, menyerbu ke arah tim penindas bandit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sututu, kau bajingan, diamlah. Sututu, kamu pasti melakukan ini dengan sengaja, pasti. Sututu, siapa yang membiarkanmu memprovokasi orang lain seperti ini? Ketiga guru utama gemetar karena marah. Setelah mengetahui bahwa kepala benteng Langya bernama Tu Hong, mereka sudah kehilangan keberanian untuk bertarung. Tu Hong, dengan 3 pedang pencabut nyawanya, merupakan tokoh terkenal selama bertahun-tahun. 20 tahun yang lalu, dia telah membuat nama besar bagi dirinya sendiri di dinasti Tianyuan, dan pada saat itu, Tu Hong telah memiliki kultivasi pada tahap ke-6 alam bulan.
Sekarang, 20 tahun kemudian, siapa yang tahu sejauh mana kultivasi Tu Hong telah berkembang? Tiga guru, kalian telah berbuat salah padaku. Bukankah kita sudah memprovokasi musuh seperti ini selama ini? Lagi pula, itu cuma Tu Hong biasa. Dengan kekuatan luar biasa para guru, kalian bisa menghabisinya 100 atau 80 kali dalam hitungan menit. Kata Sututu sambil tersenyum memuja, menyanjung mereka. Hahaha, basmi aku 100 atau 80 kali dalam hitungan menit. Bagus, bagus, bagus. Dalam sekejap, tubuh Tu Hong telah mendarat di hadapan ketiga guru itu. Tu Hong murka, tatapannya tertuju pada ketiga guru itu, sudah lama aku tidak semarah ini. Hari ini, kalian semua harus mati. Senior, ini salah paham. Senior, kami tidak tahu bahwa kamu adalah kepala benteng Langya, kalau tidak, kami tidak akan pernah berani datang ke sini. Senior, demi Starry Sky Academy, bisakah kita lupakan saja masalah ini? Ketiga guru terkemuka langsung berlutut dan meminta maaf sebesar-besarnya. Adegan ini membuat para siswa terbelalak tak percaya. Apakah ini masih guru yang hebat di mata mereka? Tiga guru, tak perlu takut pada kepala kura-kura tua ini. Dengan kekuatan kalian yang luar biasa, kalian masing-masing bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Sututu berkata, lalu menatap Tu Hong, kepala kura-kura tua, jika kau berlutut dan mengakui dosamu sekarang, kau mungkin masih akan selamat. Kalau tidak, jika ketiga guruku marah, kau bukan hanya akan mati, tetapi seluruh 9 klan dan 18 keluargamu akan musnah. Wus, wus, wus. Meskipun Tu Hong berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya, udara yang diembuskannya dari hidungnya masih bersiul bagaikan angin kencang. Mati, kalian semua harus mati. Tu Hong melancarkan gerakannya, bila pedang melengkung di tangannya bagaikan bumerang, melesat keluar dan merenggut nyawa. Sosoknya berubah menjadi bayangan, mengikuti dari dekat bilah lengkung itu, menyerbu ke arah tiga guru utama Starry Sky Academy. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu mereka berbenturan, ledakan sonik yang dahsyat meletus dalam ruang hampa. Tanah datar di sekitarnya hancur dan porak-poranda hanya dalam sekejap. Ketiga guru itu mundur terus-menerus akibat serangan ganas Tu Hong, semuanya menderita luka-luka, ada yang ringan dan ada yang berat. Sututu menyaksikan adegan ini, merasa sangat senang. Kalian bertiga bodoh, bermain, meminjam pisau untuk membunuh, apakah kalian pernah bermain dengan tuan muda ini? Kemudian, dia menghela napas lagi, sayang sekali saudara Yun tidak bisa melihat pemandangan ini. Kakak Yun. Sututu tiba-tiba melihat sosok merah berlari ke arah mereka dari jarak yang tidak jauh. Hahaha, saudara Yun, aku sudah membalas dendam kita kemarin di benteng King Feng. Begitu melihat Yun Qingyan, Sututu tertawa terbahak-bahak, aku hanya menggunakan sedikit trik, dan itu membuat Tu Hong dan ketiga orang bodoh itu bertarung sampai mati. Kau seharusnya tahu seperti apa benteng Langya. Bagaimana mungkin kau membiarkan ketiga orang bodoh itu membawa sekelompok siswa ke sini sampai mati? Bahkan kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri di sini. Kata Yun Qingyan dengan ekspresi agak muram. Batuk, saudara Yun, kamu salah paham. Sututu segera melepaskan sikap acuh tak acuhnya, pertempuran penumpasan bandit ini sebenarnya hanya kedok. Kenyataannya, ini adalah pertarungan antara Akademi Langit Berbintang kita dan Akademi Tianyuan. Dan Gunung Langya mewakili Akademi Tianyuan. Kekuatan tempur terkuat di Akademi Langit Berbintang kita bukanlah kamu atau aku, melainkan Din Kong. Yun Qingyan awalnya terkejut, lalu seolah teringat sesuatu, kilatan cahaya melintas di matanya. Kong Hui. Dia di sini. Jia Kui, aku sudah sampai, bukankah kamu mau berkelahi? Ribuan meter jauhnya di langit, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sosok hijau terlihat terbang cepat ke arah mereka. Kong Hui, lama tak bertemu. Saat suara rendah dan serak itu baru saja terdengar, seorang lelaki tua yang bersandar pada tongkat, tampak menakutkan dan mengerikan, seolah-olah sakit kritis, terlatih-tatih keluar dari dalam benteng. Bab 99, Keuntungan Besar. Kemunculan Kong Hui merupakan kejutan yang tak terduga bagi Yun Qingyan. Dengan dia menahan Jia Kui, benih-benih iblis di desa Langya siap diambil Yun Qingyan. Tutu, bantu aku. Yun Qingyan berkata pada Sututu. Kau tidak akan memintaku menyergap ketua tim lagi agar Tu Hong bisa kabur, kan? Sututu spontan berkata ketika mendengar kata, bantuan. Dia lalu menambahkan, kalau begitu, aku bahkan tidak perlu bertindak. Ketiga idiot itu akan dibunuh oleh Tu Hong paling lama dalam 1 atau 2 menit. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudnya. Kuharap kau bisa membantuku memancing Tu Hong ke tempat terpencil. Sututu tampak gelisah, itu mungkin sulit. Tu Hong saat ini ingin sekali menguliti ketiga idiot itu hidup-hidup. Bagaimana mungkin aku bisa memancingnya pergi? Kamu bisa. Yun Qingyan ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak memintamu menggunakan kekerasan untuk memikatnya, melainkan menggunakan kefasihanmu.
Mata Sututu berbinar, Yun, kakak Yun, apakah menurutmu aku juga pandai berbicara? Tanpa menunggu Yun Qingyan berbicara, dia langsung menepuk dadanya dan berkata, hahaha, karena saudara Yun sangat percaya padaku, aku tidak mungkin mengecewakanmu. Sututu menarik napas dalam-dalam, menatap Tu Hong yang sedang bertarung sengit dengan ketiga gurunya, tatapannya lebih serius dari sebelumnya, dan tiba-tiba berteriak, Tu Hong, brengsek. Aku mengajarimu berlatih pedang, tapi kau bersikeras berlatih pedang. Kau tidak berlatih pedang yang hebat, kau berlatih pedang yang buruk. Kau tidak berlatih pedang emas, kau berlatih pedang perak. Aku menawarkanmu untuk menjadi dewa pedang, aku menganugerahkanmu gelar dewa pedang, tapi kau dengan keras kepala menangis dan memohon untuk menjadi brengsek. Bahkan Jia Kui dan Kong Hui pun tak kuasa menahan diri untuk tak melihat omelan Sututu. Dan keduanya tak kuasa menahan kerutan wajah, lalu menatap penuh simpati ke arah Tu Hong yang saat itu tengah bertempur. Terutama Jia Kui, yang menatap Sututu dengan tajam, diam-diam bersumpah bahwa lain kali dia bertemu dengan junior ini, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara, dia akan menamparnya sampai mati. Bajingan kecil, jangan bicara omong kosong. Suara marah Tu Hong terdengar. Bajingan kecil, kau yang ngomong sembarangan, dasar brengsek, seluruh keluargamu brengsek tua. Kau percaya aku bisa membantingmu ke dinding sekeras itu sampai kau tak bisa tergores? Seekor babi murahan dengan sekali sayatan, manusia murahan seumur hidup. Orang murahan sepertimu seharusnya mencari lubang untuk bersembunyi dan menghancurkan diri sendiri, daripada berlari ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Ah, dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tu Hong meninggalkan ketiga pemimpin tim dari Starry Sky Academy dan berbalik menyerang Sututu. Bajingan tua, kau ingin membunuh kakek Su. Di kehidupanmu selanjutnya, kata Sututu sambil meringis, lalu, seolah disuntik adrenalin, ia melesat menuju hutan pegunungan yang jauh. Bajingan kecil, kalau aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Tu Hong mengejarnya, matanya merah. Menonton adegan ini, Yun Qingyan tiba-tiba bertanya-tanya apakah benar atau salah membiarkan Sututu menggunakan kefasihannya. Yun Qingyan lalu mengejar mereka. Beberapa menit kemudian, Yun Qingyan telah mengikuti Sututu dan Tu Hong ke hutan pegunungan. Selanjutnya, mereka terus menyelam lebih dalam dan berhenti ketika berada lebih dari 100 li dari desa Langya. Tutu, aku berutang budi padamu. Yun Qingyan menatap Sututu dan berkata, tapi, kau boleh pergi sekarang. Desa Langya masih membutuhkanmu untuk melindungi para siswa. Sebuah bantuan. Mendengar kata-kata ini, mata Sututu tiba-tiba berbinar, hahaha, kalau begitu aku akan menerima bantuan saudara Yun. Sututu tidak bertanya kepada Yun Qingyan apa yang ingin ia lakukan dengan Tu Hong dengan memancingnya ke sini. Setelah tertawa lebar, ia berbalik dan pergi. Bajingan kecil, apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Melihat Sututu tidak lari tetapi malah berbalik ke arahnya, Tu Hong pun langsung melancarkan gerakan mematikan ke arah Sututu. Enyahlah, ekspresi riang yang biasa di wajah Sututu telah hilang. Menghadapi jurus mematikan Tu Hong, ia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Dengan suara keras, Tu Hong terlempar. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya tahu cara bicara? Sututu menatap Tu Hong dengan pandangan menghina, lalu mendengus dalam hati, bajingan sepertiku, tanpa kekuatan, pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bajingan kecil ini begitu kuat? Tu Hong, yang telah merangkak dari tanah, dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Karena dia adalah seorang jenius mutlak 4 dari tahap keempat alam bulan, dan kau, hanyalah seorang kultivator tahap ke-7 alam bulan. Suara Yun Qingyan terdengar, dan kemudian sosoknya terbang di depan Tu Hong. Dia orang suci dari Akademi Langit Berbintang. Tidak, hanya ada 3 orang suci dari Akademi Langit Berbintang, Sang Guan Yu, Yun Hai, dan Ye Tian. Tidak ada yang bernama Sututu. Tu Hong tampaknya sangat paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akademi Langit Berbintang. Apa tujuanmu memancingku ke sini? Tu Hong bukan orang bodoh, dia sudah menyimpulkan ini dari percakapan antara Yun Qingyan dan Sututu. Untuk membunuhmu, bunuh aku. Tu Hong seperti teringat sesuatu, raut wajahnya tiba-tiba berubah ngeri, Huang Qingfeng dan yang lainnya, kau membunuh mereka. Kau mengincar benih iblis. Tidak heran kau hanya menyuruh Sututu untuk memikatku ke sini, dan tidak menyuruhnya membunuhku, dan bahkan membiarkannya pergi. Selama 2 hari terakhir, dia bersama Jia Kui. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Huang Qingfeng dan yang lainnya telah terbunuh dan benih iblis mereka telah diambil. Kalau kau menginginkan benih iblis, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Kata Tu Hong, sudah mengambil langkah pertama. Semburan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang diubah menjadi Qi, disertai pukulan-pukulan berat yang menghancurkan, melesat ke arah Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak mengelak. Dia juga melancarkan pukulan, tetapi tidak ada energi spiritual yang diubah menjadi Qi di sekitarnya. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar.
Pohon-pohon dan duri-duri dalam radius 100 meter langsung hancur lebur akibat dampak tabrakan tersebut. Kamu kuat, tapi, kamu jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Tu Hong melihat Yun Qingyan terdorong mundur 3 langkah oleh pukulannya, dan kegembiraan terpancar di matanya. Segera, ia melayangkan pukulan lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan dengan tangan kosong, yang masing-masing pukulannya mampu dengan mudah menghancurkan bangunan seluas lebih dari 100 meter persegi. Dengan pertukaran mereka sebagai pusat, dalam radius 10.000 meter, lubang pembuangan dan gua yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan asap tebal, seperti kabut pagi yang pekat, mengepul ke udara. Bagaimana mungkin? Dalam pertarungan pertama, kekuatan tempurnya jelas lebih rendah daripada milikku, namun setelah lebih dari 100 kali bertarung, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Semakin Tu Hong bertarung, semakin jantungnya berdebar kencang. Yun Qingyan memberinya perasaan bahwa ia memiliki persediaan energi spiritual yang tak habis-habisnya, yang bisa ia gunakan dengan bebas tanpa batas. Ledakan, ledakan. Saat Tu Hong kehilangan fokus sesaat, pukulan dan telapak tangan Yun Qingyan mengenai dada kiri dan kanannya hampir bersamaan. Dan hampir pada saat yang sama, kucing yang duduk tak bergerak di bahu Yun Qingyan tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang tajam, merobek dadanya dan mengeluarkan manik-manik bening dan tembus cahaya. Itu adalah benih setan. Hampir bersamaan, Jia Kui, yang sedang bertarung sengit dengan Kong Hui di langit, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke arah hutan pegunungan yang jauh. Benih iblis Tu Hong telah diambil. Bab 100, Yun Qingyan ditanam dengan benih iblis. Alasan Yun Qingyan bertarung melawan Tu Hong dengan tangan kosong begitu lama adalah untuk menguji kekuatan tempur dari kondisi ekstremnya. Setelah perjuangan sengit, Yun Qingyan akhirnya mengalahkan Tu Hong dengan kekuatan tempur murni. Dalam hal bakat, saat ini aku kira-kira seorang jenius 6 mutlak. Yun Qingyan berbisik, namun tidak seperti 6 absolute biasa, seiring meningkatnya kultivasiku, bakatku akan terus tumbuh. Tidak bagus. Ekspresi Yun Qingyan berubah, Kong Hui tidak bisa menahan Jia Kui, dia datang. Saat dia berbicara, Yun Qingyan dan Qiling telah berubah menjadi hantu, dengan cepat melesat lebih jauh ke dalam hutan pegunungan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat Yun Qingyan dan Qiling, mereka masih dalam jangkauan teknik Lightfoot. Dan Jia Kui, seorang praktisi alam bulan tingkat 9, meskipun tidak benar-benar terbang, telah lama melampaui teknik Lightfoot biasa, setiap lompatan memungkinkannya melintasi setidaknya 10.000 meter di udara. Dan jarak 10.000 meter membutuhkannya kurang dari 2 napas untuk satu lompatan. Ada yang salah, kecepatan Jia Kui bermasalah. Kultivasi alam bulannya sudah mencapai tingkat ke-9, bahkan dengan peningkatan bakat 2 mutlak, kecepatannya hampir setara dengan seniman bela diri alam yang tingkat kedua. Kong Hui sama seperti dia, juga seorang alam bulan tingkat 9, bakat 2 mutlak. Tapi lompatan tunggal Kong Hui paling jauh 5.000 meter. Sedangkan lompatan Jia Kui lebih dari 10.000 meter. Yun Qingyan berbisik, saat sosok Jia Kui mendekat, dia mencium bau darah, orang tua ini benar-benar menggunakan semacam teknik pembakaran darah. Setelah mengetahui alasan peningkatan kecepatan Jia Kui, alis Yun Qingyan berkerut lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa Jia Kui bertekad untuk membunuhnya. Gemuruh, ratusan ledakan energi setebal setengah meter tiba-tiba mengejar Yun Qingyan dan langsung meledak di sekelilingnya. Bahkan Yun Qingyan terluka oleh gelombang kejut dari ledakan itu, dan mengeluarkan seteguk darah segar. Saat itulah sosok Jia Kui muncul 100 meter jauhnya dari Yun Qingyan. 100 meter, bagi seorang seniman bela diri sekaliber Jia Kui, tidak ada bedanya dengan satu langkah bagi orang biasa. Selain benih iblis Tu Hong, aku masih bisa merasakannya. Ketiga lainnya telah kehilangan koneksi mereka sepenuhnya. Jia Kui bersandar pada tongkatnya, tubuhnya sedikit membungkuk, memancarkan aura dingin. Ia menatap Yun Qingyan, tatapannya tenang, tetapi suaranya serak, kalau tidak ada kecelakaan, ketiga benih iblis lainnya sudah kau sempurnakan, kan? Saya sangat penasaran, bagaimana Anda tahu rahasia benih iblis itu? Atau apakah, seperti Yang Mulia, Anda juga mengembangkan teknik agung penyemaian iblis? Tapi seharusnya tidak, saya jelas tidak merasakan aura benih iblis pada Anda. Teknik besar penyemaian setan. Yun Qingyan awalnya bingung, lalu menyadari bahwa teknik besar penyemaian setan yang dibicarakan Jia Kui sebenarnya adalah salinan dari teknik besar penyemaian setan hati Dao. Itu hanya nama yang berbeda. Kau bahkan sudah membocorkan informasi sepenting itu, apa kau berencana membunuhku untuk membungkamku? Yun Qingyan memandang Jia Kui. Dalam pikirannya, dia menghitung semua kemungkinan rute pelarian. Menggunakan sarung pedang pembunuh surga. Tidak cukup. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melepaskan 1/10.000 kekuatan sarung pedang pembunuh langit. Itu sama sekali tidak dapat membahayakan Jia Kui. Bagaimana jika Qiling ditambahkan?
Masih kurang. Kekuatan tempur Kiling setara dengan Yun Qingyan. Jika Jia Kui mengerahkan segenap kemampuannya, ia bahkan mungkin dapat langsung membunuh mereka berdua dengan satu gerakan saja. Membunuhmu. Untuk apa aku membunuhmu? Suara serak Jia Kui terdengar. Ia menatap Yun Qingyan seolah sedang mengamati mangsanya. Kau baru 18 tahun, tapi kau punya kultivasi untuk membunuh Tu Hong, praktisi alam bulan tingkat 7. Kau berkali-kali lipat lebih kuat daripada muridku yang tak berguna, Lin Wei, yang sudah kau bunuh. Menurutmu, pilihan mana yang lebih menguntungkan bagiku, membunuhmu atau menanamkan benih iblis dalam dirimu? Ekspresi Yun Qingyan tiba-tiba berubah, pemilik benih iblis tingkat 2 hanya bisa menanam maksimal 5 benih iblis. Kau masih menyimpan satu. Yun Qingyan, yang biasanya tetap tanpa ekspresi bahkan ketika Gunung Tai runtuh di depannya, kini gemetar ketika berbicara. Hehehe, ada atau tidak, kamu akan langsung tahu. Jia Kui tertawa dingin, lalu, dengan sedikit mengangkat jarinya, sebuah manik bening menyerupai bola muncul di atas jarinya. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya. Manik bening itu melesat keluar, dan langsung tertanam di glabella Yun Qingyan. Hehehehe, hahaha, hehehehe, hahaha. Jia Kui tertawa terbahak-bahak. Yun Qingyan, mulai sekarang, kau adalah pelayanku, Jia Kui. Hidup dan matimu, kultivasimu, dan segala sesuatu tentangmu, akan berada di tanganku. Tatapan mata Yun Qingyan penuh dengan rasa malu, tangannya terkepal erat, menimbulkan suara berderit. Melihat Yun Qingyan seperti ini, Jia Kui tertawa lebih keras dan dingin, hahaha, hehehehe. Yun Qingyan, benih iblis Tu Hong, aku serahkan padamu. Aku yakin, dengan bakatmu, kau pasti akan menembus alam bawaan yang legendaris. Saat itu tiba, aku akan merebut kembali benih iblismu, hahaha. Jia Kui tertawa terbahak-bahak, sosoknya sudah muncul dari tanah, pertempuran pertama kompetisi 2 akademi, meskipun Akademi Tianyuan kalah, aku menang, hahaha. Meong-meong. Setelah memastikan bahwa Jia Kui sudah benar-benar pergi, Kiling tidak dapat menahan diri untuk menatap Yun Qingyan dengan gugup. Puff. Sebelum Yun Qingyan dapat menjawab Kiling, dia telah mengeluarkan seteguk besar darah. Seketika, wajah Yun Qingyan berubah pucat pasi, bagaikan abu kematian. Buk. Yun Qingyan tidak berhenti untuk bernapas, dia tiba-tiba bergerak, menyegel puluhan titik akupuntur di tubuhnya. Ini tidak seserius yang kamu kira, tapi, hampir. Sebagian aku pura-pura, seperti rasa takut. Tapi sebagian lagi nyata, seperti rasa malu. Saat dia mengucapkan kata penghinaan, mata Yun Qingyan menyipit sepenuhnya. Niat membunuh dalam hatinya begitu melimpah hingga hampir substansial. Seorang kaisar abadi yang agung, memiliki benih iblis yang ditanam oleh seorang manusia biasa di alam bulan tingkat ke-9, orang dapat membayangkan betapa terhina dan marahnya dia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika dia tidak membunuh Jia Kui bahkan mungkin berevolusi menjadi iblis dalam diri Yun Qingyan. Bukan hanya Jia Kui, juga Akademi Tianyuan, dan keluarga kerajaan di belakang Akademi Tianyuan, semuanya harus mati. Meong-meong, jika Jia Kui menggali benih iblis tepat setelah menanamnya, semua kultivasiku pasti akan berpindah kepadanya. Bisik Yun Qingyan. Kong Hui ada di sini. Yun Qingyan menatap langit yang jauh, sesosok hijau terbang cepat ke arah mereka, selanjutnya, aku akan pingsan selama 3 hari, secara paksa memurnikan benih iblis dengan kesadaran ilahiku. Bantu aku menemukan seseorang, mintalah anak panah padanya.